Tumbang Anoy adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berjarak sekitar 300 km arah utara Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Tumbang Anoy menjadi tempat yang bersejarah bagi suku Dayak karena di tempat itulah digelar rapat damai suku Dayak pada tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 24 Juli tahun 1894. Saat itu, rapat akbar tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang dari 152 suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Rapat itu, antara lain menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian sesama suku Dayak dan tradisi, mengayau, atau memenggal kepala manusia. Dengan adanya perjanjian itu maka terjalinlah persatuan dan persaudaraan antar suku-suku Dayak yang dulunya saling bermusuhan satu sama lain. Ketika pada zaman dahulu, Hakayau, atau Ngayau, merupakan tradisi suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Para penjelajah dan akademisi asing mencatat bahwa suku Dayak Iban dan suku Dayak Kenya adalah dua dari suku Dayak yang memiliki adat Ngayau, yaitu memenggal dan membawa pulang kepala musuh. Kondisi semakin diperparah dengan adanya sengketa perebutan lokasi menyadap getah nyatu antara suku Dayak Ngaju dari Sungai Kahayan dengan suku Dayak Kenyah dari Sungai Mahakam, yang kebetulan lokasinya berada di perbatasan wilayah kedua suku tersebut, yaitu di Puruk Ayau dan Puruk Sandah. Sengketa ini memicu perang dan saling kayau antar kedua suku yang dikenal dengan peristiwa Kayau 100. Situasi Pulau Kalimantan di abad ke-19 ketika berakhirnya pendudukan kolonial Inggris di tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda kembali menduduki Banjarmasin. Pemerintah Hindia Belanda memaksa Kesultanan Banjar agar menyerahkan secara tertulis wilayah-wilayah yang secara tidak langsung dikuasai oleh Kesultanan Banjar kepada pemerintah kolonial Belanda. Oleh sebab itu Sultan Sulaiman, Sultan Banjar, menandatangani persetujuan Karang Intan pada tanggal 1 Januari tahun 1817 dan dilakukan di hadapan Residen JDJ. Arnold van Buckhorst dalam persetujuan tersebut, dipertegas bahwa kawasan yang disebut wilayah Dayak itu adalah Dayak Besar dan Dayak Kecil Belanda menyebutnya dengan nama De Grote en Kleine Dajak. Persetujuan Karang Intan pertama pada tanggal 1 Januari tahun 1817 kemudian mengalami beberapa perubahan, peralihan dan penyempurnaan pada tanggal 13 September tahun 1823, sehingga melahirkan Persetujuan Karang Intan kedua di depan Residen Mr. Tobias. Pada persetujuan Karang Intan kedua tersebut dipertegas kembali bahwa kawasan-kawasan yang diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari Fort Tatas, Queen, Kutai, Berau, Pulau Laut, Pasir, Taboniau, Pegatan, Sampit dan seluruh daerah taklukannya atau daerah di bawah pengaruh Kesultanan Banjar yang sesuai dengan nama kawasan, yang pernah diserahkan kepada pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1812 yang ditandatangani oleh Sultan Sulaiman dan Residen Inggris Alexander Hare. Berdasarkan persetujuan Karang Intan kedua itu pula maka wilayah yang oleh Belanda disebut Dajakse Provinciën atau wilayah Provinsi Dayak meliputi kawasan-kawasan Kapuas, Kahayan, Dusun, Pembuang atau Seruyan, Katingan, Sampit, Kota Waringin dan Jelai serta kawasan-kawasan Mendawai, Sampit, Jelai, dan Kota Waringin. Sejak tahun 1823 pemerintah Hindia Belanda mulai mengurus wilayah Dayak yang berdasarkan persetujuan Karang Intan kedua dan tidak lagi berada di bawah pengaruh Kesultanan Banjar. Tradisi Hakayau, Habunu dan Hatetek. Ketika Belanda mulai masuk ke wilayah Dajakse Provinciën atau wilayah Provinsi Dayak, kondisi saat itu sangat rawan, terutama di daerah pedalaman karena terjadi permusuhan dan sengketa antar suku yang dikenal dengan istilah 3H, yaitu Hakayau, Habunu dan Hatetek yang artinya saling memotong kepala musuh, saling bunuh dan saling penggal. Orang-orang Belanda yang berusaha masuk ke pedalaman selalu dihinggapi perasaan was-was. Ketakutan dan keresahan atas situasi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat suku Dayak. Masyarakat saat itu harus selalu waspada, pilihannya hanya dua, membunuh atau dibunuh, lalu jika ada yang terbunuh maka harus balas membunuh pihak yang membunuh, begitu terus-menerus tidak ada habis-habisnya. Prihatin atas situasi tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 September tahun 1893 mengeluarkan surat kuasa guna menugaskan para Residen Afdeling bagian Barat dan Residen Afdeling bagian Selatan serta Residen Afdeling Timur Kalimantan, melalui Controller Afdeling Tanah Dayak dan Controller Afdeling bagian Melawi untuk mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala adat Melayu dan Dayak serta dengan pihak-pihak terkait.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memeriksa dan sedapat mungkin menyelesaikan berbagai kasus peperangan dan pembunuhan serta perkara-perkara lainnya yang sering terjadi di masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan adat, serta menghindari timbulnya sengketa-sengketa baru yang melibatkan masyarakat di masing-masing wilayah. Menurut penuturan lisan dari almarhum Pendeta AR Nyaring bahwa pada tanggal 14 Juni tahun 1893 di Kuala Kapuas, atas prakarsa Residen Banjarmasin diundang para kepala suku atau tokoh adat, untuk membicarakan bagaimana caranya agar diselenggarakan perdamaian di antara suku-suku Dayak yang saling bermusuhan. Pertemuan tersebut membahas, antara lain, memilih siapa yang sanggup dan mau menjadi ketua dan sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdamaian tersebut. Menetapkan tempat penyelenggaraan, menetapkan kapan waktu penyelenggaraan, menetapkan lamanya sidang damai itu bisa dilaksanakan. Setelah Residen Banjar berkali-kali bertanya kepada para kepala suku dan tokoh yang hadir, siapa yang sanggup untuk menjadi ketua pelaksana dan sekaligus menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat damai tersebut, hanya Damang Batu dari Tumbang Anoy yang berani menyanggupinya. Dengan demikian pertemuan awal tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu Damang Batu ditetapkan sebagai ketua pelaksana rapat damai. Tempat rapat damai di Tumbang Anoy, di Betang kediaman Damang Batu. Diberi waktu kurang lebih 6 bulan untuk melakukan persiapan-persiapan, dan diharapkan pada awal tahun 1894 rapat tersebut sudah bisa dimulai dan ternyata masa persiapan memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Lama persidangan ditetapkan 3 bulan, direncanakan dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 1894 namun rapat damai tersebut baru dapat dimulai pada tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 24 Juli tahun 1894. Undangan disampaikan melalui para kepala suku dan tokoh masing-masing daerah. Utusan peserta rapat haruslah tokoh atau kepala suku yang mengetahui adat istiadat di daerahnya masing-masing. Dalam laporan dari Controller Afdeling Tanah Dayak disebutkan bahwa rapat pendahuluan di Kuala Kapuas saat itu dihadiri oleh 71 orang tokoh adat, kemudian disepakati agar masing-masing kepala adat memperhatikan kesulitan transportasi, keterbatasan perbekalan di perjalanan dan selama persidangan, sehingga tidak perlu membawa rombongan yang besar, kecuali orang-orang yang memenuhi syarat saja ke Tumbang Anoy. Disebutkan pula bahwa pemerintah Hindia Belanda ikut mendukung penyediaan bahan makanan bagi peserta rapat damai ini. Setelah selesai mengikuti rapat pendahuluan tersebut di Kuala Kapuas, Damang Batu langsung kembali ke Tumbang Anoy dan menyampaikan undangan secara lisan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya mulai dari Desa Tumbang Miri dan sepanjang Sungai Miri, sepanjang Sungai Hamputung dan sepanjang Sungai Kahayan dari Tumbang Miri sampai Lawang Kaang Tumbang Dongoy, di Hulu Kahayan yang kesemuanya memang mempunyai jaringan hubungan keluarga dengan Damang Batu. Selanjutnya Damang Batu melakukan persiapan-persiapan bersama warganya antara lain membangun pondok di hulu dan hilir Tumbang Anoy dan juga di seberang desa Tumbang Anoy bagi para tamu dan undangan rapat. Pondok itu dilengkapi dengan dapur tempat memasak, dan di sekelilingnya ditanami ubi kayu, yang dimaksudkan sebagai makanan sampingan bagi para peserta nanti. Selama sekitar 5 bulan Damang Batu melakukan berbagai persiapan secara gotong royong bersama warganya, diantaranya sosialisasi kepada warganya, mengumpulkan sumbangan bahan makanan dari penduduk di wilayah Sungai Kahayan Hulu, sepanjang Sungai Miri, dan sepanjang Sungai Hamputung. Damang Batu sendiri telah menyiapkan 100 ekor kerbau miliknya untuk menjamin ketersediaan daging selama pelaksanaan rapat. Menjelang akhir bulan Desember tahun 1893 atau bulan ke-6 sesuai janji, segala sesuatu telah siap. Dalam kepanitiaan, selain terdiri dari bapak-bapak tokoh masyarakat Tumbang Anoy dan sekitarnya, juga melibatkan pihak perempuan atau nyai. Tercatat paling tidak ada 11 perempuan yang menjadi anggota panitia dari rapat damai ini, diantaranya Nyai Rantai yang adalah istri dari Damang Batu sendiri. Dari pihak Belanda sendiri, dipimpin oleh Kontroler Tanah Dayak Kapuas dan Kontroler Melawi Nangapinu, dengan menggunakan transportasi sungai dan kadang-kadang dengan berjalan kaki, tiba di desa Tumbang Anoy sebelum acara pembukaan. Dalam laporan dari Kontroler Afdeling Tanah Dayak disebutkan bahwa Kontroler Tanah Dayak tiba di Tumbang Anoy pada tanggal 8 Mei tahun 1894, sedangkan Kontroler Melawi, akibat hujan yang turun sesudah tanggal 26 April tahun 1894 di daerah hulu sungai, mengalami berbagai hambatan dalam perjalanan, sehingga baru sampai di Tumbang Anoy tanggal 20 Mei tahun 1894.
Sementara di Tumbang Anoy, tempat penginapan telah diatur berdasarkan petunjuk dan arahan Damang Batu, yaitu pondok-pondok di seberang sungai disiapkan untuk orang-orang OT, sengaja ditempatkan agak jauh dari kelompok-kelompok suku yang lain agar mudah pengawasannya. Yang ditugaskan sebagai pengawas keamanan adalah seorang OT yang dikepalai oleh Tingan Kuai yang terkenal pemberani dan disegani karena ketangguhannya dalam berperang. Ia dibantu oleh Tamanggung Numai dan 15 orang OT lainnya. Kedua tokoh itu terkenal pemberani dan tangguh dalam membela kebenaran, sehingga selama berlangsungnya sidang perdamaian, tak ada seorang pun yang berani berbuat onar. Pada tanggal 22 Mei tahun 1894 dilakukan acara pembukaan di lapangan luas di depan rumah Damang Batu. Dalam kesempatan itu disampaikan pidato pembukaan oleh Kontroler Tanah Dayak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Dayak oleh Kepala Distrik Dayak Kecil Raden Yohanes Karsanegara. Acara pembukaan ini ditandai dengan 21 kali tembakan kehormatan. Dari catatan Damang Pijar, Kepala Adat Kahayan Hulu, jumlah tokoh adat yang hadir dalam pertemuan ini sebanyak 136 orang, sedangkan jumlah suku yang diundang mencapai 152 kepala suku, kepala adat. Jumlah kepala adat dan tokoh yang datang serta mereka yang datang untuk mengajukan perkara-perkara dari hari ke hari bertambah. 1 bulan setelah persidangan dibuka, lebih kurang 830 orang hadir di Tumbang Anoy. Jumlah ini belum termasuk masyarakat Tumbang Anoy dan sekitarnya. Persidangan dibuka setiap hari kecuali hari Minggu, dimulai pukul 8 pagi sampai pukul 13 siang. Pada malam hari oleh Damang Batu dilangsungkan acara hiburan antara lain kanjan, manasai, tari mandau, kandan dan parung, sehingga terjalin rasa persaudaraan antar suku. Berdasarkan data yang ada, rapat damai yang dilangsungkan selama 3 bulan terdapat sebanyak 233 perkara yang sempat diproses dalam sidang. Dari 233 perkara tersebut hanya 152 perkara yang dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan 81 perkara tidak dapat dipertimbangkan untuk ditangani dan diselesaikan. Proses sidang berjalan dengan baik, demikian pula tata tertib yang telah disepakati tidak pernah dilanggar. Berikut adalah hasil keputusan Rapat Damai Suku Dayak di Tumbang Anoy tahun 1894 yang diringkas menjadi 9 butir keputusan penting yaitu: yang pertama adalah menghentikan permusuhan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Kedua, menghentikan kebiasaan perang antar suku dan antar desa. 3. Menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga. 4. Menghentikan kebiasaan adat mangayau atau memenggal kepala. 5. Menghentikan kebiasaan adat perbudakan. 6. Pihak Belanda mengakui berlakunya hukum adat Dayak dan memulihkan segala kedudukan dan hak-hak suku Dayak dalam lingkup pemerintahan lokal tradisional mereka. 7. Penyeragaman hukum adat antar suku. 8. Menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar menetap di suatu pemukiman tertentu. 9. Mentaati berlakunya penyelesaian sengketa antar penduduk maupun antar kelompok yang diputuskan oleh rapat adat besar yang khusus diselenggarakan selama rapat damai ini berlangsung. Rapat Damai Suku Dayak di Tumbang Anoy ditutup pada tanggal 24 Juli tahun 1894 dalam suatu upacara di depan rumah Damang Batu. Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 1894, semua kepala suku dan tokoh adat mengucapkan sumpah perdamaian, bahwa mereka selanjutnya dengan segala kemampuan siap membantu pemerintah Hindia Belanda dalam upaya untuk mencapai sasaran perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Meskipun terselip kepentingan pihak pemerintah Hindia Belanda sebagaimana poin 1 keputusan rapat tersebut, termasuk ide untuk bersumpah siap membantu pemerintah Hindia Belanda, bagi suku Dayak, hasil rapat damai Tumbang Anoy itu sangat penting, karena sejak saat itulah disepakati untuk menghentikan segala perselisihan dan permusuhan di antara sesama suku Dayak di seluruh Pulau Kalimantan.